رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun mereka yang memiliki sifat syaitaniyah atau syaitan di dalam hatinya ada sifat syaitaniyah, maka apa cirinya? Ia akan menuruti syahwat dan amarah. Jadi sifat syaitaniyah itu apabila ada di dalam hati seseorang, tandanya atau cirinya ia menuruti syahwat. Syahwat itu keinginan yang kuat. Syahwat ngarannya. Keinginan yang kuat di dalam perkara yang tercela. Dan amarah, amarah itu perintah hawa nafsu. Jadi ia mengikuti keinginan yang kuat yang menjadikannya melakukan perbuatan yang dicela di dalam agama, dan ia mengikuti perintah hawa nafsu yang menghasilkan sifat licik. Nah ini sifat syaitaniyah nih. Lalu orang tadi culas, licik itu kan culas tuh. Licik orangnya, licik nih lain pang cerdas tuh lah lain. Nih culas tuh, bakawan culas, berusaha culas, berdagang culas, dan penuh tipu daya. Nah ini orang yang manusia bahati syaitan. Jadi ia memiliki sifat licik dan penuh tipu daya. Dan ia pun juga adalah orang yang buruk, yakni di dalam perangai, buruk akhlaknya. Kemudian khianat, ya orang yang tiada amanah dan seumpamanya. Maka inilah manusia yang berhati syaitan, atau ia memiliki sifat-sifat syaitan. Maka seandainya semua itu ditanam di bawah kepemimpinan sifat Rabbaniyah yang dari Bahimiyah, kemudian Sabu'iyah dan Syaitaniyah, tiga sifat ini ujar musannif seandainya ditanam di bawah sifat Rabbaniyah, sifat kebijaksanaan, maka niscaya mantaplah daripada sifat-sifat Rabbaniyah di dalam hatinya, yaitu ilmu. Ini sifat Rabbaniyah,
manusia yang berhati rabbaniyah, maka dadanya dipenuhi dengan ilmu. Jadi ilmu itu nur. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ini perkataan Imam Waqi', guru Imam Syafi'i. Ilmu itu kata beliau adalah nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya yang Allah berikan tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi Sidin memadahkan nengga ini adalah waktu itu Imam Syafi'i, beliau merasa bebal di dalam memahami ilmu, merasa kada tapi pemahaman ini menurut Imam Syafi'i. Mun kada pemahamannya Imam Syafi'i, mun kita ini tambok lalu dah. Ini pemahaman Imam Syafi'i. Ujar Sidin, syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi'. Imam Waqi' ini salah satu imam yang terkenal di dalam ahli sufi. Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' daripada jahatnya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Tapi apa perkataan gurunya? Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka kemudian guruku yang bernama Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fa'innal ilma nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Karena bahwasanya kata Imam Waqi', ilmu itu adalah nur yang Allah berikan ke dalam hati manusia, hati hamba yang dikehendakinya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, la yuhda lil 'asi, tidak akan diberikan oleh Allah kecuali tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang maksiat. Jadi mun kita tuh hendak pahapalan, kadang-kadang ada jawabannya tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Cepat tuh pahapalan. Karena kaidahnya fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Karena bahwasanya ilmu itu adalah nur, dan nur Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Tinggalkan maksiat, maka insya Allah kita akan mudah memahami ilmu, kita akan mudah menghafal pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Kita akan mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Satu, yaitu tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Nyaman tuh menghafal tuh nyaman, kemudian mudah memahami. Nah, ini pertanyaan Imam Waqi', pertanyaan Imam Syafi'i kepada Imam Waqi', guru beliau. Jadi ilmu itu nur. Maka orang yang memiliki ilmu yang banyak disebutlah ia sebagai ulama. Itu jamaknya alim, ulama. Alimun itu mufrad, jamaknya ulama, orang yang banyak memiliki ilmu. Kemudian orang yang di dalam hatinya bersifat rabbaniyah, Allah berikan hikmah. Hikmah. Jadi hikmah ini agak beda dengan ilmu. Tapi terkadang banyak diartikan dengan makna ilmu. Salah satu hadis Rasulullah, beliau menyebutkan al-hikmah dhalatul mu'min. Jadi hikmah di sini diartikan sebagai ilmu. Ilmu itu adalah barang yang hilang di dalam diri orang yang beriman. Ketika kita memiliki barang yang hilang dan itu sangat berharga bagi kita, maka bagaimana
kelakuan kita, kita pasti mencarinya, kita pasti menuntutnya. Mun kada dapat, kita kada pacangan, kada tenang hati. Maka demikian ilmu, kata Rasulullah, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang di dalam diri orang yang beriman. Maka ketika ia menemukan ilmu, ia akan merasa gembira, ia akan merasa bahagia karena ia mendapatkan barang yang hilang tadi. Maka Nabi mengucapkan di sini dengan kalimat hikmah. Jadi menurut perkataan ulama, hikmah itu adalah ilmu yang dikhususkan oleh Allah. Maka orang yang banyak memiliki hikmah disebut hukama. Jadi ada ulama, ada hukama. Kalau hukama itu lebih tinggi daripada ulama. Kenapa? Hukama ini ilmu yang ia keluarkan dari lisannya itu diterima oleh muridnya dengan cahaya ilmu. Paham tak ya? Murid ini menerima pandiran gurunya tuh kada yang mengkada-kada akan tuh, kada tuh hikmah tuh. Beda lawan ilmu. Kalau bang guru murid itu ragu lawan pandiran gurunya kededah. Atau ada pertanyaan macam-macam di dalam hati muridnya daripada ucapan gurunya kededah. Jadi kalau hikmah itu Allah berikan di hati si murid ini menerima pandiran guru. Nah, mirip kalau lawan ilmu, cuman ini lebih spesial. Itu hikmah tuh ngarannya. Makanya kalau kita mendengar kalimat-kalimat hikmah itu lebih menusuk ke hati kita. Paham gak? Daripada ilmu. Kalau ilmu, nih ulun lah melajari pian ilmu, pian tuh mbah anu menerima, mbah anu kada, tuh ilmu ngarannya. Kalau hikmah pasti menerima. Karena Allah sediakan di hati orang yang menerima hikmah itu qabulul hikmah. Di hatinya sudah menerima hikmah. Makanya hukama itu bila bepandir luar biasa. Itu tuh bedanya lawan ulama. Ulama itu bepandir, mbah anu diterima orang, mbah anu kada. Itu ulama. Tapi kalau hukama bila bepandir dijadi orang. Itu bedanya tuh ulama lawan hukama. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hukama ini menusuk ke dalam kalbu kita. Makanya ada kalam hikmah ya. Kalam hikmah. Kita tuh kada kawa menolak daripada hikmah itu kada kawa. Mun ilmu masih ada yang menolak. Masih ada yang meragukan. Yaitu bedanya hikmah lawan ilmu. Supaya pian paham kedudukan ilmu dan hikmah. Makanya lalu ada ulama, ada hukama. Kalau diartikan secara bahasa, hukama itu ya orang-orang yang bijaksana. Itu secara bahasa. Kalau ulama itu orang-orang yang berilmu yang banyak. Itu secara bahasa. Tapi perbedaannya itu tipis benar perbedaannya. Kalau ilmu itu ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi kalau hikmah itu tidak ada yang menolak. Seluruhnya menerima. Maka beruntunglah amun kita diisi guru itu bukan ulama tapi hukama. Kalau guru kita tuh nah kedudukannya sudah hukama, apapun yang diucapkan sidir kadada ragu di hati kita nih kadada. Kadada ragu di hati kita. Yang ada di hati kita hanya sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuhi. Itu aja lagi. Kadada kenapa guru? Kenapa nangga ini guru? Kenapa jadi nangga ini? Kadada pandiran nangga itu lagi. Kalau sudah gurunya itu ahli hikmah. Allah. Dasar kadada di hatinya tuh ada nangga itu tuh. Sepenjadi itu bang. Makanya yang
Allah abadikan di dalam Al-Quran, termasuk daripada ahli hikmah adalah Luqmanul Hakim. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim itu kepada anaknya itu luar biasa. Dan anak tidak menolak sedikit pun. Banyak kelulah surah Luqman tuh, ya bunayya, wahai anakku. Anda. Dan Luqmanul Hakim ini termasuk hukama. Dan rata-rata ulama sufiyah itu mereka bergelar hukama. Lebih tinggi levelnya dari ulama. Itu ulama sufiyah. Ini ulama hati itu, gitu tuh. Allah. Kemudian Allah berikan di dalam hati orang yang bersifat Rabbaniyah itu keyakinan. Jadi ini berataan mauhibatullah, barian Allah, berataan ilmu barian Allah, hikmah barian Allah, keyakinan itu barian Allah. Ini kadada yang kawa dikaji kadang-kadang. Keyakinan itu berian Allah, pemberian Allah. Terkadang ada orang yang baru menuntut ilmu tapi diberikan oleh Allah keyakinan yang kuat, maka ia lebih tinggi daripada orang yang lama menuntut ilmu tapi tidak punya keyakinan yang kuat. Makanya iman itu disamakan dengan al-yaqin. Al-iman huwal yaqin. Iman itu adalah keyakinan. Sehingga ma'rifah itu dikatakan oleh ulama jazmun muwafiqun anil haq an dalilin. Yang namanya ma'rifatullah, orang yang kenal lawan Allah, yang arif billah itu adalah jazmun muwafiqun anil haq an dalilin. Keyakinan yang kuat, jazmun itu keyakinan yang kuat. Jazmun namanya kalau di dalam bahasa Arab. Keyakinan yang kuat tadi muwafiqun anil haq, sesuai dengan kebenaran. Ada juga keyakinan yang kuat tapi kada bujur. Orang yang batuhan lawan matahari yakin benar tapi luput, berarti belum ma'rifah namanya. Yang namanya ma'rifah itu ia memiliki keyakinan yang kuat, muwafiqun 'anil haq, sesuai dengan yang kebenaran, an dalilin, kemudian disertai dengan dalil. Jadi ia punya dalil, bukan hanya sekedar keyakinan di dalam hatinya, tapi pun juga ia bisa melontarkan hujjah, melontarkan dalil dengan apa yang ia yakini. Maka disebutlah ia sebagai orang yang ma'rifah, kenal lawan Allah. Ada memiliki keyakinan yang kuat, sehingga keyakinan itu ada 3 tingkatan. Ada yang namanya ilmul yaqin, ada yang namanya ainul yaqin, ada yang sampai kepada martabat haqqul yaqin. Nah kita ni duduk di ilmul yaqin kan masih bebayanya. Apa maksud daripada ilmul yaqin? Ia tumbuh keyakinan di hatinya dengan menuntut ilmu. Ketika ia belajar dengan gurunya, menuntut dengan gurunya, lalu tumbuh keyakinan di dalam hatinya, maka keyakinan itu disebut sebagai ilmul yaqin. Apabila ilmul yaqin ini sudah kuat di dalam dadanya, maka naik kepada tingkatan yang kedua yang disebut dengan ainul yaqin. Ainul yaqin ini kuat benar nih, lumayan sudah. Dan apabila sudah tetap ainul yaqin ini di dalam hatinya, maka naik ia kepada tingkatan yang terakhir yang disebut dengan haqqul yaqin. Ada kau digoyang lagi, ibarat menajak tongkat yang haqqul yaqin ini, kira-kira tongkatnya tuh 10 meter masuk ke dalam tanah. Tihang tuh sedikit kada kota goyang, saking dalamnya tongkat tadi tuh, saking kuatnya keyakinannya. Seandainya dunia dan seluruh isinya diberikan
untuk dirinya, ya tidak akan berubah sedikit pun keyakinannya. Namun kita nih mi sadus berubah ham sudah. Atau nanalah duitna 250 cocok undagen aja lah. Itu goyang tuh sudah iman kita tak. Hanya 250.000, belum 2 juta, belum 2 miliar, sudah wani itu menggawi yang haram tak. Maka tahu aja ar-rashi wal murdashi finnar, yang menyogok disogok neraka berdua. Tahu, yakin aja nyelon hadis Nabi ini, tapi pas kadada kesempatan, pas ada orang yang menawari guyangam. Ikan berapa di rumah aja, ba 4 pang ya. Nah, unda julungin 1 juta nah, 2,5 seorang berarti nek cocok kena unda, pas-pas di mata unda. Lalu runtuhai lagi na guyang. Jadi orang yang sudah duduk di hakul yakin itu diandaki duit bakofar dah, ya kada guyang. Keyakinannya tuh kada guyang. Ujar Sayyiduna Ali, seandainya dinampakkan kepadaku surga dan neraka, lau kushifa anni, seandainya dibukakan lawan aku surga, aku kau melihat neraka, aku kau melihat lam azdad yaqin, tidak akan bertambah keyakinanku. Itu ujar Sayyidina Ali. Artinya sidin itu kuat berdahulu, kalau upang ditampayakan neraka lalu meninggalkan maksiat, sudah sidin berdahulu meninggalkan maksiat, ditampayakan neraka atau kada. Kalau pang ditampakkan surga hanya lalu kuat beribadah, kada. Orang wali itu dinampakkan surga kata atap cangkal beribadah. Itu tuh keyakinan yang kuat tak. Dan kita sudah merasa dahulu asapina luar biasa jar surga tuh, mahayal-hayal tuh hanya tumbuh keyakinan tak. Ya Rasulullah. Jadi keyakinan ini adalah sifat Rabbaniyah, tapi keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang salah. Sifat Rabbaniyah. Kemudian pengetahuan akan hakikat akan segala sesuatu. Ia diberi oleh Allah Ta'ala pengetahuan hakikat daripada segala sesuatu. Hakikat daripada segala sesuatu itu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Dibukakan hijab oleh Allah di dalam hatinya, lalu pinandu hakikat dari segala sesuatu. Hakikatnya itu nak tahunya. Maka orang ini adalah manusia yang berhati Rabbaniyah. Dan urusan menurut apa adanya. Ia diberikan oleh Allah pengetahuan, mengetahui hakikat segala urusan, hakikat segala sesuatu apa adanya. Yang hak itu dasar dinampakkan oleh Allah lawan iya. Makanya bagus kita berdoa tu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Hakikat itu kan kebenaran sesuatu. Kebenaran sesuatu itunya tahu. Ini bagus doa dahulu kami disampaikan oleh guru kami. Doa ini paling bagus dibaca ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Kalau ada khatib kalau lah duduk di antara 2 khutbah dah, lalu bila Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim, ada kalau lah, lo nggak ada hafal juga. Nah waktu itu kita dianjurkan membaca doa, dan doa yang terbaik Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah nampakkanlah lawan ulun ya Allah yang benar itu adalah benar.
Ini namanya hakikat sesuatu. Wa arinal batila batila, dan nampakkan lawan ulun yang salah itu salah. Dan berikanlah ulun kemampuan untuk menjauhinya. Ketika ulun mengetahui itu salah, nampakkan, berikan kemampuan kepada ulun ijtinabah untuk menjauhinya. Tetapi kalau urusan kebenaran, nampakkan lawan ulun yang benar itu benar, berikan anugerah lawan ulun, ulun mampu mengikutinya. Warzuqna tiba'ah. Ini yang bacaan doa bahari kita telah. Nah, ini dibaca waktu di antara dua khutbah. Jadi khatib itu duduk di antara dua khutbah. Nah, kita yang di bawah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doanya yang sangat baik, supaya kita mengetahui hakikat segala sesuatu dan hakikat segala urusan diberi oleh Allah Ta'ala nampak di dalam hatinya. Hakikat itu maksudnya kebenaran segala sesuatu. Lain pang ilmu hakikat lain adalah. Maksudnya itu lain ilmu hakikat di situ. Namun hakikat daripada segala sesuatu di dalam ilmu hakikat, iya nurnya Rasulullah. Maka itu tuh mun dibukahakan ka ilmu ma'rifah dah, ka ilmu hakikat. Karena kembali kepada hadis qudsi, apa ujar Allah, apa ada hadis qudsi kan ulun gak diingat hadis qudsinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ada yang lagi mengatakan laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Hadis qudsi. Seandainya tidak karena engkau ya Muhammad, seandainya tidak karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi hakikat alam semesta ini adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita memahami tentang hakikat segala sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini lain itu. Hakikat segala sesuatu itu kebenaran segala sesuatu. Dan hadis yang lain tadi, laulahu ya Adam ma khalaqtuk. Seandainya bukan karena Muhammad wahai Adam, aku tidak akan menciptakan engkau. Jadi alam semesta ini terbit daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir batin kita adalah min nuri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir batin kita. Jadi bukan hanya ruh kita yang dari Nur Muhammad, kada zahir kita pun dari Nur Muhammad. Jadi jangan salah memahami kalau bang jasmani kita ini dari Adam, rohani kita dari Muhammad. Itu secara kronologi. Padahal jasmani dan rohani nurnya Rasulullah. Kayak itu tuh. Mbah Nabi Adam tadi, laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Jikalau tidak karena Muhammad wahai Adam, ikam kada ku ciptakan. Artinya Adam ni mencungol pun berkat Rasulullah. Gitu tak. Tapi nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hamba Allah. Jadi jangan sampai mendudukan Nur Muhammad sama lawan Tuhan. Tetap kita memakai kaidah para arifina billah, al-abdu abdun wa in taraqa wa rabbu rabbun wa in tanazzal.
hamba tetap hamba sekalipun ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan Tuhan tetap Tuhan sekalipun ia bertajalli pada makam yang paling bawah. Itu kaidah itu sudah. Kadakawa Tuhan jadi hamba, hamba jadi Tuhan tuh kadakawa. Al-haqaiq la tanqalib. Hakikat itu tidak bisa berbolak-balik. Tidak bisa berbolak-balik. Kalau bang Tuhan jadi hamba kadakawa, hamba jadi Tuhan pun juga kadakawa. Nah kecuali di dalam ilmu fana. Nah beda. Jadi orang yang menyatakan aku iya ikam, ikam iya aku, itu ketika mereka di dalam ilmu fana, bukan secara hakikat. Tuhan bersatu lawan hamba kada. Amunnya memandang secara hakikat Tuhan bersatu lawan hamba, ini ajaran sesat. Kada bersatu. Amun bersatu neng itu ngarannya berasuk. Ngamun berasuk itu sama lawan hantu jin. Berarti Tuhan tuh berasuk lawan hamba. Kada mau berasuk. Ada orang yang hendak sembahyang tuh nama majemakan mata dulu. Memajemakan mata. Marasuk Allah Ta'ala di dalam diri, bungol benar ngarannya berasuk. Tuhan tuh kada berasuk neng itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi kadang-kadang disamakan nang kaya makhluk berasuk. Kita cukup meyakinkan, cuman ada terkadang perjalanan orang yang memesrakan zat Allah atau nurnya Allah di dalam dirinya. Nah ini seakan-akan Allah Ta'ala itu menyatu, padahal kada. Ini tahu aja hakikatnya itu tahu, cuman karena ilmu fananya nenggai itu. Model nenggai ini nah pian bepajam mata, pian marasan nang kaya di pantai, no angin bahambus, pada kipas angin wara. Itu ngarannya memfanaakan diri pian, pian ada di pantai, itu ngarannya memfanaakan diri. Tapi kada bujur bang. Kalau pang ini pantai lucu ngarannya. Paham nggak? Ini banyak orang yang salah memahami masalah ilmu hakikat nih gara-gara nenggai ini nih. Kada faham, kadanya kada bisa membedakan yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu menyalahi daripada segala baharu. Lalu inya mengatakan Allah Ta'ala itu berasuk lawan alam semesta, luput juga. Apabila memadahkan Allah Ta'ala berpisah lawan alam semesta, luput juga. Apalagi memadahkan Allah Ta'ala di atas langit, maginnya luput. Pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu mawjud bila makan. Allah Ta'ala itu ada tanpa berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala itu ada tanpa berhajat kepada jihad. Yang wajib kita yakini Allah Ta'ala itu ada, itu aja sudah. Ada usah di mana gerang Allah Ta'ala, di awak seorang lain juga, di luar awak seorang maginnya lain. Jangan sampai kita salah mengkaji masalah ilmu hakikat ini, nah akhirnya rusak iman kita. Ia memiliki keyakinan, cuman keyakinannya kada sesuai dengan yang benar. Akhirnya sesat, menyesatkan. Makanya belajar lawan guru yang bujur faham masalah ilmu hakikat. Mun gurunya aja sifat 20 kada paham, lima pahandak melajarakan ilmu hakikat. Membedakan antara Tuhan lawan hamba aja kada kawa tuh. Kan yang ngarannya Tuhan lawan hamba itu ya tetap berbeda. Tapi secara pandangan hakikat seikong aja. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat wahdaniyah, baik fil dzat maupun fil asma, fil sifat ataupun fil af'al. Seikong aja yang berlaku di alam semesta ini pandangan fana fillah. Itu fana ngarannya. Mungkin belajar tuh lah bertingkat paham aja tuh. Tapi bila belajar yang beruncat tuh itu yang sasat tuh. Amun belajar masalah ma'rifah, masalah hakikat tuh bertangga tuh anak tangga insyaallah bujur.
Insyaallah paham. Dan ia tidak akan tertipu dengan perkataan-perkataan arifina billah. Terkadang perkataan orang yang ma'rifah itu seakan-akan memadahkan Tuhan itu di dalam diri seorang. Seakan-akan padahal mereka itu dalam keadaan fana fillah. Orang yang fana ini lalu ada istilah wasilah. Yang ada wasilah itu orang yang duduk di maqam baqa billah dan baqa bisifatillah. Paham juga kah? Belum sampai akan gini. Ya ada maqam fana, ada maqam baqa. Baqa itu memakai wasilah, model rendah padahal tinggi. Orang baqa itu memakai wasilah, memakai perantara. Orang baqa itu. Makanya orang yang duduk di baqa, pakaian ilmu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Karena wasilatul uzma indallah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang terbesar di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang fananya langsung ke Allah Ta'ala tanpa melalui Muhammad, itu orang fana tak? Mana tingginya fana lawan baqa? Tinggi orang yang duduk di makam baqa. Karena memandang wasilah, ujar kita ba'adab. Ba'adab tuh. Dia memakai Nur Muhammad. Dia kadang sampai ke Allah tuh kadang cukup di Nur Muhammad. Karena Allah pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang ingat lawan nyawa, maka sama ingat lawan unda, ya Allah. Jadi ketika kita ingat lawan nurnya Rasulullah, otomatis waktu itu kita ingat lawan Allah. Yang duduk di sini nah berkat siapa? Berkat Rasulullah berataan. Yang kau hadir di majelis ini berkat Rasulullah. Yang kau mendengar berkat Rasulullah. Yang kau melihat berkat Rasulullah. Itu yang orang duduk di baqa. Karena ia masih memandang wasilah. Tapi pun jangan sampai salah memahami. Sampai pada akhirnya mendudukan Nur Muhammad sama derajatnya lawan Tuhan. Nah ini yang salah paham. Lalu timbul mengkodimkan Nur Muhammad. Di viral nih yang di TikTok tuh lah rame. Belum kada biasa juga kita buka TikTok tuh lah. Cuman rame ya di TikTok tuh yang pembahasan Nur Muhammad Qadim. Ini yang gara-gara salah memahami. Nur Muhammad itu pun hamba Allah. Seandainya qadim juga namanya qadim idhafi, bersandar, atau bahasa kita diqadimkan Allah. Bukan qadim secara hakiki kada, tetapi diqadimkan Allah. Lalu namanya qadim idhafi, bersandar. Karena yang ngarannya hamba itu kada mau qadim. Apa garang arti qadim? Tidak memiliki awal. Itu qadim kalau lah. Sedangkan Nur Muhammad memiliki awal. Jelas benar. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Berkata Rasulullah kepada Sayyiduna Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebelum segala sesuatu apa? Nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nur Muhammad itu pun juga tercipta memiliki awal. Maka mustahil qadim. Arti qadim itu la awwalalah, tidak ada awal lawan ia. Yang tidak ada awal itu hanya Allah. Min nurih, daripada nur zatnya Allah Azza wa Jalla. Lalu kata-kata min nurih, Nur Muhammad itu dari nur zat. Jadi model yang kayak dikibit itu jangan salah memahami.
Jadi ini misalnya ini bulat, Allah menciptakan Nur Muhammad, diambilnya dirinya, berarti kurang bulat tadi. Ya Nur itu salah tuh. Lalu ini memadahkan Nur Muhammad tuh qadim, karena memahami nur min nurih tadi, daripada nur zat tadi, artinya zat Allah yang dijadikan Nur Muhammad. Salah tuh cara memahaminya tuh. Maksudnya wah ini rami pembahasan masalah Nur Muhammad, cuman salah memahami. Akhirnya keluar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ini masalah akidah, perlu hati-hati di dalam masalah mencari ilmu akidah. Nah kemudian cara membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela sangatlah sulit. Ngalih Jasidin yang ngaran membersihkan hati itu ngalih daripada sifat sabu'iyah, sifat bahimiyah, kemudian sifat syaitaniyah. Ngalih benar. Orang yang hati membersihkan hati itu ngalih benar. Maka ciri orang yang bersih hati, ujar Habib Hasan Baharun lah, ciri orang yang bersih hati itu 3. Anlah. Yang pertama, kadada benci di hatinya lawan manusia. Kadada benci di hatinya. Yang kedua, kadada dendam melawan orang lain. Yang ketiga, rahmat seberataan lawan hamba Allah. 3 macam tak. Jadi bila kita di antara 3 ini nak kadada, berarti rigat tu hati kita tak. Bila ada benci di hati kita tu lawan orang, rigat tu hati itu. Ya, karena ciri khasnya 3 ini ada di dalam hati orang yang bersih. Bila 3 ini ada, bersih itu hati orang tadi. Itu yang ngarannya qalbun salim, hati yang selamat. Yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan menjadi manfaat di hari kiamat dengan anak-anak mereka ataupun dengan harta-harta mereka, dengan pekerjaan mereka tidak akan menjadi manfaat, tetapi yang akan menjadi manfaat kepada mereka, kata Allah, man atallah, orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi orang yang beribadah belum tentu selamat, amun hatinya kada selamat. Karena yang pertama Allah menyebutkan man atallah, orang yang datang beribadah kepada Allah. Syaratnya yang kedua biqalbin salim, hati selamat. Jadi syarat orang yang selamat kena di akhirat itu inya mengerjakan perintah Allah, dan di dalam mengerjakan perintah Allah hatinya selamat. Demikian ia tinggalkan larangan Allah, dan di dalam meninggalkan larangan Allah hatinya selamat. Kada yang meninggalkan larangan Allah lalu menghina orang, undajar kada lalu meminum khamar nih, orang tunah tunjar itu tuh neraka lalu tuh kan. Ia tinggalkan perintah Allah tapi hati kada selamat, kada kawa juga bermanfaat kena di akhirat. Jadi harus dengan catatan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kadada benci di hatinya lawan orang lain. Ini ngalih benar nih. Ngalih benar nih. Kadada dendam di hatinya lawan orang. Ini pun juga sulit. Ditambah rahmatan an kulli mu'min. Ia kasih sayang lawan tiap-tiap orang yang beriman. Kasih sayang. Jadi melihat orang maksiat dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan murka. Kada. Bila orang itulah melihat orang yang maksiat dengan pandangan murka, lalu di hatinya tuh sangkal, di hatinya tuh sombong,
karena pandangannya bukan pandangan rahmat. Tapi kalau orang yang memandang ahli maksiat dengan pandangan rahmat, di hatinya mendoakan, mudahan ia diberi hidayah, mudahan diberi taubatan nasuha, mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Lah itu tuh bila orang telah hatinya yang rahmatan, inya melihat ahli maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kemurkaan. Allah, maka berat yang membersihkan hati ini daripada sifat-sifat tercela itu berat. Dan cara pengobatan dan pengamalan telah terhapus seluruhnya karena manusia lalai akan dirinya dan sibuk dengan kesenangan dunia. Jadi inya hendak mengobati daripada penyakit pun kada terpikir. Undanina hibak penyakit hati kalau pang berniat hendak mengobati kada. Karena ia sudah terpengaruh dengan dunia, kesenangan dunia tadi ini sudah tinggalam kenyamanan di dalam pintangan urusan dunia. Lalu kada ada pikir hendak membersihkan hati, kada ada pikir lalu ya Rasulullah. Dan padahal di hati ini sombong banyak masih, dengkinya ada masih, ujubnya ada, riyaknya ada. Kada ada juga yang hendak menuntut ilmu nih supaya hati itu bersih, kada ada niatan. Biar aja udah seadanya aja, neraka-neraka aja, surga-surga, oh untungan air. Nyaman ya Bang, menyambat. Modern nang kayak neraka tuh nyaman. Ya Allah ya Rasulullah. Maka ini syarat yang paling utama, yaitu dengan hati selamat. Ya orang dahulu adalah seandainya kata beliau, aku ini disuruh Allah Ta'ala memilih lawan anak-anakku ini bainal ulum wassalamat as-sudur, antara anakku ini jadi ulama lawan hatinya selamat sekalipun kada alim. Fakhtartu salamat as-sudur li auladi, maka aku memilih selamat hati gasan anak-anakku sekalipun nya kada alim. Allah, daripada pentingnya orang bahari itu keselamatan hati untuk dirinya dan untuk istri dan anak-anaknya. Biar kada alim, yang penting selamat hati anakku. Ya Rasulullah, orang dulu. Jadi keselamatan hati yang mereka utamakan. Inna abdara ummati, bahwasanya wali-wali abdal di antara umatku, kata Rasulullah, la yadkhuluna al-jannah bi kathratis salah wala bi kathratis siyam. Bukanlah mereka itu masuk ke dalam syurga dengan banyaknya salat, bukanlah mereka masuk ke dalam syurga dengan banyaknya puasa, walakin tetapi mereka masuk ke dalam syurganya Allah bisalamatis sudur, karena dada mereka itu selamat, hati mereka itu selamat. Ini yang menjadi penyebab terbesar para waliullah masuk ke dalam syurganya Allah. Bukan urusan ibadah, bukan. Padahal mereka itu ahli ibadah. Tetapi yang menjadi sebab mereka itu masuk ke dalam syurga yang terbesar adalah bisalamatis sudur, karena selamat dada-dada mereka. Ya dada tadi ya hati, selamat hatinya. Ya Rasulullah. Nah lalu kita ini karena tahu penyakit-penyakit hati kita, maka bersungguh-sungguhlah mengobati penyakit hati kita. Jadi tuntut ilmunya. Apa sebabnya? Sebabnya itu perlu kita cari. Kenapa undani jadi dengki di hati? Cari sebabnya. Model kenapa hulu hati undani napi mencucuk? Oh,
digaganang. Oh, kalinya makan lakatan, belum makan nasi, makan lakatan berdahulu. Sebabnya tadi yang harus dicari. Bila tahu sudah sebab, maka tinggalkan sebab yang menyebabkan hati kita itu rusak. Sebabnya dicari. Yang maulah tinggi darah tuh sebabnya yang dicari. Biar mahantam obat tinggi darah, sebabnya kada diantisipasi sakarong obat. Asbabnya ini nah yang penting. Sebab kita ini nak kena penyakit sombong, apa sebabnya? Oh, harta undapang banyak. Itu yang menyebabkan unda hati ini pina sombong. Nah, di mana caranya biisi harta itu hati kada sombong? Maka rasakan harta itu bukan ampun kita. Yakinkan harta itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, itu tuh dicari itu sebabnya. Karena merasa biisi harta lalu sombong. Itu tuh. Merasa beisi tadi itu padahal salah. Lain ampunnya ampun Allah. Jaka ampun kita tuh harta bujuran tuh lah. Jaka harta tuh na ampun kita, niscaya mun kita mati sabaratan harta kita dimasukkan ke dalam kubur oleh ahli waris. Sertifikat masukakannya nena bahaya. Sertifikat pian yang 2 kilan nih ulun simpani, ulun masukkan aja dalam kubur lawan pian. Ini namanya na amas pian, kalung-kalung pian masukkan aja ke dalam kubur lawan pian. Tapi apa faktanya? Ada hakunnya ahli waris. Dan artinya harta yang kita miliki ini sementara saja. Sesudah kita meninggal dunia bukan milik kita lagi. Berarti harta itu bukan milik kita. Yang milik kita mana? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu ya ampun kita lah. Jadi yang kita menganggapnya hilang, padahal itulah ampun kita. Kita yang menganggap harta yang ada di wadah kita menganggap ini ampun kita, padahal bukan milik kita. Ini salah kita cara menyikapi. Yang hilang kadada, yang sudah kita sedekahkan ke fakir miskin, yang sudah kita amal jariahkan kepada bangunan-bangunan agama, yang sudah kita bariakan lawan orang itulah, itu yang ampun seorang. Itu yang ampun kita lah. Yang kelak kita panen sesudah kita meninggal dunia. Yang masih beikong ni lain ampun kita nek. Ya Rasulullah. Tapi yang perasaan kita yang hilang itu lain ampun kita, itu perasaan tak? Karena perasaan kita ini banyak luputnya. Perasaan kita. Maka sungguh kami telah menjelaskan itu semua, yaitu sifat-sifat tercela dan cara membersihkan hati darinya dalam kitab Ihya Ulumuddin Rub'ul Muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan, dan Rub'ul Munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lengkap beradaan, lengkap. Bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat tercela, bagaimana cara membersihkan hati, itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu gudangnya tak? Allah. Sampai perkataan ulama, man lam yutali'il ihya falaysa lahul haya. Siapa kada suah belajar kitab Ihya, maka tidak ada rasa malu kepada Allah di dalam hatinya. Seandainya kata ulama orang yang telah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah, maka niscaya mereka akan berkata, pelajari Ihya, pelajari Ihya. Ihya Ulumuddin itu kitab yang bakaramat. Kitab yang bakaramat. Jadi kita ni mon kawa bisa kada bisa membaca Ihya, diisi kitab Ihya. Ihya Ulumuddin.
karangan Imamul Ghazali, rujukan daripada seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang mengatakan kitab yang terafdal sesudah Al-Quran dan hadis adalah Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu menjadi tafsir dari Al-Quran dan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah. Ihya. Cuman ngalih bang lah mencari orang yang belajar Ihya Ulumuddin, karena kitabnya aja 5 jilid pian, bahasa Arab gundul berataan. Terjemahnya itu banyak lagi mau terjemah Ihya, kira-kira belasan jilid tuh terjemahnya tak. Harganya kan berjuta, mun hendak murah tuh yang Arab gundulnya aja. Ada lagi syarah Ihya itu Ittihafus Sadatil Auliya. Ada syarah Ihya, Ittihaf namanya. Ittihafus Sadatil Muttaqin lah. Syarah Ihya Ulumuddin. Itu kan lagi tuh panjang lagi kitabnya tuh. Kitab berkaramat tuh. Jadi orang yang berisi kitab Ihya tabaca kada tabaca tetap berberkah rumahnya. Jadi Ihya itu jadi azimat orang bahari. Tabaca kada tabaca diberkahi oleh Allah. Konon menurut riwayat apabila di dalam rumah itu ada kitab Ihya, maka kada pacangan dimakan oleh api. Kada pacangan dimakan oleh api. Seandainya takdirnya terbakar juga, menurut khabar Ihya itu terbang diangkat ke atas langit. Kada terbakarnya. Dan memang takdir rumah ini terbakar juga tuh. Ihya itu diangkat oleh Allah ke atas langit karena mulianya Ihya. Tapi kemudian Ihya ini tidak melebihi daripada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai juga kita meyakinkan ada boleh, tetap di bawah daripada Al-Quran dan hadis. Dahulu di Sekumbul Abah Guru itu pas jilid yang ketiga tuh Sidin tuh meninggal. Yang dibacakan Ihya tuh pas jilid yang ketiga tuh. Bab masalah cinta waktu itu tuh. Nah itu tahun 2003, 2004 tuh 2005 tuh masih jilid 3 tuh. Ya ulun sempat belajar nona Baguru ya tadi di jilid 3-nya aja. 1, 2, 4, 5 tuh belum tuh. Di jilid 3. Cuman macam-macam bang. Ihya ini ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid, ada. Bahkan ada cetakan sekarang yang 6 jilid. Bahkan ada yang meringkaskan ulun biisi, ada yang 2 jilid cuman kantel kitab Ihya. 2 jilid aja sekarang ada. Ini kitab yang luar biasa. Ini kitab yang membersihkan hati kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui kata ulama, siapa ulama ahli sunnah atau tidak, maka cukup kita sampaikan kepadanya bagaimana komentar engkau di dalam kitab Ihya. Itu aja. Menurut Ikam, kayak apa kitab Ihya? Apabila ia menghinakan kitab Ihya, bahkan menghilangkan Imamul Ghazali pengarang daripada kitab Ihya, maka dipastikan ia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak itu aja kata alih. Orang bahari itu, anda mengetahui orang tu ahli sunnah kah kada takut nih. Menurut Ikam, kayak apa kitab Ihya Ulumuddin yang disusun Imam Ghazali? Itu hadisnya banyak maudhu, itu kok debujur kitabnya. Bila memadahkan kayak itu, bukan ahli sunnah. Imamul Ghazali Qutbil Ulum. Dan ada spesial kitab khusus pujian-pujian ulama kepada kitab Ihya. Ulun ada bisi kitabnya. Pujian-pujian ulama kepada kitab-kitab Ihya. Ya Rasulullah. Kalau ulama sekarang yang ahli Ihya itu ya siapa di Jawa tuh yang hafal Quran itu siapa? Quran berjalan itu siapa? Gus Baha. Nah itu ahli kitab Ihya. Bahkan Sidin pernah mengatakan saya hampir hafal Ihya. Gus Baha itu jadi kealimannya luar biasa Sidin. Bukan hanya hafal Quran, ahli fikih, tapi ahli di dalam masalah tasawuf.
Kita nih bilang kakarak hidung sidin bener ya kealiman. Ada peparakan ya lawan sidin dah. Kakarak hidung dah. Allah tuh gin asa alim bener sudah kita nih. Pada orangnya biasa benar babulang gada, kopiah minta harang hereng. Biasa benar. Luar biasa tuh alimnya tuh. Ulun yakin bang beliau waliyun min auliyaillah. Ulun bang lah pribadi. Tasarah piannya, kenapa mendapat engkau bakah? Ya Allah, Gus Baha luar biasa orangnya. Cuman yang kada sesuai lon ulun, rancak hana nonton toh bahasanya ini nah yang seorang kada sing pahaman. Hendak ya ulun tuh rancak mendengar jangan masjidin, cuman bahasanya ini seorang kada sing pahaman, kecuali ada terjemahnya kah? Masih kau memahami? Bahasa lah. Tapi kita yakin aja beliau adalah minal ulamaul amilin. Orang yang kadang neko-neko. Terkadang sidin mengakui diri sidin tapi min babi tahaddus bin ni'mah. Sidin mengakui diri sidin ini alim tapi memang babnya itu tahaddus bin ni'mah. Kita jangan sangkai me'etirat. Allah. Orang alim luar biasa. Mun orang tuh hafal ihya bian kada kegampangan alimnya sudah. Sama ibarat-ibarat yang ada di kitab ihya itu bila orang tersalah sidin kaum baiki. Saking menguasainya kitab ihya. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf minta ridha wa tahallal dunia akhirat al-Fatihah.